Jika Anda berubah menjadi wanita biasa, reaksi pertama Anda seharusnya adalah mengapa ada hal yang menjijikkan di kepalanya, dan Putri Wenxing hanya peduli untuk memulihkan darah Behiver's Beast. Mata Qin Yichen berkedip, tapi kami masuk. Tapi itu hal yang baik. Martabat hewan jahat itu sekokoh batu, tetapi organ dalam. Tidak peduli bagaimana Anda berkultivasi, tidak bisa lebih kuat dari tubuh luar. Sambil berbicara, mata Putri Wenxing berbinar. Maksudmu? Engah. Putri Wenxing langsung menusuk tombak tajam ke dinding daging di atas kepalanya, yang merupakan perut Behiver's Beast. Di dalam tombak yang tajam terkandung kekuatan emas lingling, dan segera lengan dagingnya terkoyak dan darah serta daging terciprat. Qin Yichen juga menebasnya. Cahaya berdarah mengamuk. Tetapi segera, dia melihat dinding berdaging meringkuk untuk sementara waktu. Dan kemudian itu luar biasa. Bagaimana kabarnya? Perut Behiver's Beast sangat besar. Dan itu adalah lautan darah. Dan itu seperti lautan gunung mayat dan darah. Dengan pengadukan, cairan lambung yang mengerikan itu benar-benar melonjak. Dan menelan Qin Yichen berdua. Ini, kenapa? Apa yang terjadi? Di paruh pertama seruan Putri Wenqing, bibirnya terbuka dengan tajam. Tetapi setelah semburan cairan lambung dituangkan, dia tiba-tiba berubah menjadi transmisi suara. Qin Yichen berkata dengan wajah suram. Omong kosong. Aku menikahmu beberapa kali, dan begitu pula kamu. Qin Yichen mendesak kekuatan ilahi untuk menolak jus lambung. Tapi dia jelas melihat bahwa kekuatan ilahinya cepat terkorosi. Putri Wenxing memegangi lengan gioknya erat-erat di bahunya. Tetapi ketika dia memikirkan kata-kata tak tahu malu dan sembrono dari kayu mati ini, dia tidak bisa menahan diri untuk memerah. Kayu mati. Apa yang kamu bicarakan? Saya katakan. Qin Yichen terkejut, dan diam-diam memarahi Kaisar Ke atas apa yang dia ajarkan padamu. Namun, dia adalah dewa bawaan yang murni. Dia tidak mengerti arti kata-katanya, jadi dia harus memasang wajah jijik. Aku tidak ingin berbicara omong kosong denganmu. Jus lambung ini cukup untuk merusak tentara Dao. Bagaimana dengan harta yang ayahmu berikan padamu? Kayu mati. Maukah kau mengandalkanku? Qin Yichen yakin. Tentu saja Anda tidak harus mengandalkan itu. Tetapi tubuh sang putri tidak boleh sombong. Saat kau mati, kau akan diberi penguburan besar pada akhirnya. Tidak, bahkan tidak seluruh tubuh. Penguburan besar. Qin Yichen bahkan memikirkannya. Ketika Putri Wenxing kedinginan, dia segera menggunakan kekuatan spasial dan banyak trik sulap Dao. Dan paling banyak, biarkan Behiver's Beast menguburnya. Putri Wenqing mengepalkan giginya. Dan tiba-tiba, Qin Yichen merasakan matanya ditutup. Dan aroma musik dewa yang samar membuatnya tertegun. Reaksi pertama Qin Yichen adalah mengayunkan pisau untuk membelah objek yang menghalangi penglihatannya. Tetapi melihat kelembutan di belakangnya. Dan Putri Wenxing benar-benar bersandar di pundaknya ke belakang. Kayu mati. Jangan menyentuhnya. Qin Yichen menemukan bahwa ini tampak seperti jubah dewa. Dan itu juga gaun dewa yang dikenakan oleh seorang wanita. Di rok dewa, ada banyak burung dan bunga dewa yang diukir. Yang terlihat indah. Dan bahkan borgol di kiri dan kanan disulam dengan kata-kata, Wen, dan King. Pada saat ini, dua karakter ilahi memancarkan cahaya lembut. Aneh untuk mengatakan bahwa bahkan Qin Yichen tidak mau menyentuh asam lambung yang mengerikan. Jadi mengapa itu tidak bisa menjadi rok dewa sekecil apapun? Rok dewa membungkus mereka dengan erat. Dan Qin Yichen berkata dengan bingung, ini. Suara malu Putri Wenqing datang dari belakang. Saya katakan, setelah pergi, Anda tidak diizinkan untuk mengatakan bahwa Anda telah menyentuh rok putri ini. Qin Yichen tidak mengerti. Jika bukan karena Anda menyeret saya akan melarikan diri dengan puluhan ribu tentara di istana kekaisaran. Tidak, dengan puluhan ribu tentara meneriakkan balas dendam untuk sang putri. Kamu membawa saya masuk, kamu seharusnya tidak menggunakan hartamu untuk melarikan diri dari bencana ini, akulah yang harus marah. Seperti yang diketahui semua orang, alasan mengapa Putri Wenxing sangat populer adalah karena ayahnya memberinya harta. Tetapi dia jelas menginginkan Dao Jia. Tetapi ayahnya harus memberinya gaun dewa. Perut bergema, Qin Yichen dan Putri Wenqing ada di antara mereka, atau di Laut Biru, menahan napas sepanjang waktu. Setelah beberapa saat, mereka tampaknya memiliki persepsi yang lemah tentang binatang Laut Biru yang brutal. Untuk perut besar mereka, tubuh mereka berdua masih di dalam, dan mereka tampaknya tidak berpengaruh. Setelah Qin Yichen melihat bahwa laut yang melimpah secara bertahap surut, dia membanting rok dewa dan menabrak kayu, potong perutnya menjadi potongan-potongan. Putri Wenxing juga meraih rok dewa dan meledak dengan senapan perang. Untuk sementara waktu, kekuatan pedang dan senapan mengamuk, dan lautan asam lambung berlumuran darah. Qin Yichen menebak dengan benar. Tubuh Behiver's Beast jauh lebih rapuh dari permukaan tubuh. Keduanya memegang tentara Dao, dan setiap tikaman dan tikaman adalah Dao Wei. Segera, perut Behiver's Beast akan menjadi daging dan darah. Buram dan rusak. Pada saat ini, Qin Yichen melihat bahwa cahaya ilahi tidak begitu dingin, dan bahkan jatuh satu demi satu untuk dapat menstabilkan sosoknya dan membunuh. Jenderal Pang, apakah kamu di sini juga? Orang yang datang adalah Pang Kuohai,
dan setelah melihat keduanya, yang pertama terkejut, kalian berdua belum mati. Wajah Putri Wenxing dingin. Jika kamu tidak bisa berbicara, berenang saja di sini. Ini adalah. Pang Kuohai melihat sekeliling dan berkata dengan ekstasi. Ini ada di dalam perut hewan jahat itu. Namun, Pang Kuohai hanya berdiri teguh, tetapi tiba-tiba merasakan hembusan angin mengerikan dari belakang, hampir membuatnya meledak lagi. Senjata Pang Kuohai juga adalah pedang, tapi itu adalah pisau ilahi Yan Yu dengan pegangan ramping pada saat ini. Dia menusuk dengan tebasan, mengandalkan pegangan untuk tersangkut, masih terampas terhuyung-huyung. Qin Yichan dan Qin Yichan dengan cepat menembus dinding daging Beehive First Beast dengan pedang dan tombak mereka, dan sosok mereka berbahaya. Kayu mati, ada apa lagi? Qin Yichan memegang pisau di satu tangan dan berkata dengan suara kental, tentu saja aku tahu itu tidak akan membunuh kita. Aku ingin memuntahkan kita. Ngomong-ngomong, Qin Yichan dan Putri Wenqing beruntung. Mereka menggantung di atas perut mereka, jadi mereka tidak akan tersapu oleh asam lambung. Namun, Pang Kuohai sedang berdiri di tempat di mana perutnya terhubung ke kerongkongan dengan pisau tajam di atasnya. Pada saat ini, menelan dan muntah dari binatang buas bihai yang ganas itu menyebabkan cairan lambung yang mengerikan menenggelamkan ke arahnya seperti bang. Jenderal Pang. Ketika Putri Wenqing melihat ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Jika ini dibaptis dengan jus lambung, itu akan menjadi jiwa yang rusak tulang. Putri Wenqing ingin menyelamatkannya, tetapi ketika dia berpikir bahwa pihak lain adalah Jenderal Pengadilan Surgawi, dia tidak bisa menahan keraguan. Tetapi pada saat ini, dia melihat ledakan di lautan berdarah. Hewan nakal. Aku melihat Pang Kuohai memegang Yan Yu knife di tangannya, dan di bawah amarah, dia membelah perut laut yang jatuh melawan arus, dan kemudian terbang menuju Qin Yichan. Qin Yichan terkejut, dan diam-diam mengatakan bahwa Jenderal Angkatan Laut Pengadilan Surgawi benar-benar cukup berani, dan dia curiga bahwa Pang Kuohai telah terbang sendiri. Keberanian apa ini? Ini adalah jenderal yang galak dari surga. Tiba-tiba, air laut mengalir kembali, dan binatang buas laut biru itu muntah. Tetapi pada saat ini, Qin Yichan dan ketiga orang itu merasakan perut mereka terus-menerus bergolak, menyebabkan mereka terbang ke atas dan ke bawah. Ini adalah Beehive First Beast di luar yang berputar dan berkedut,